Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farlina. Saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul Mengapa Mahasiswa Mempelajari Ilmu Alam Dasar. Pertama itu, pengertian ilmu alam dasar. Ilmu alam dasar jika dipenggal berasal dari 3 suku kata. Ilmu artinya bagian dari ilmu pengetahuan manusia, alamiah artinya terjadi dengan sendirinya, dan dasar artinya permulaan suatu bentuk. Istilah ini berasal dari Eropa, Belanda, Jerman, Inggris, dan Amerika, yang mana istilah ini masuk ke Indonesia pada zaman yang berbeda-beda. Ilmu alam dapat dilihat dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ilmu mencakup suatu pengetahuan. Ilmu alamiah dasar merupakan sarana yang baik karena mempelajari ilmu alamiah akan terbiasa melakukan langkah-langkah yang pada akhirnya akan terbina pula sikap ilmiah. Berikutnya, hubungan alam dan manusia. Poin pertama, manusia selalu ingin tahu. Nah, sebagai makhluk yang berpikir dibekali rasa ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan hal yang bersifat alamiah, sosial, dan budaya. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan pendekatan psikologis, ada 3 aspek dasar yang dimiliki manusia, yaitu aspek kognisi atau pengetahuan, aspek afeksi pengaturan hasil, dan aspek motorik pelaksanaan atau eksekusi. Selanjutnya, dilansir dari blog kurio.co.id yang mengemukakan cara-cara menciptakan rasa ingin tahu diantaranya: selalu berpikir terbuka, berpikir 2 kali, terus bertanya, jangan cepat bosan, tanamkan mindset bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan, banyak membaca. Nah, di dalam hubungan kehidupan manusia dengan alam dibedakan menjadi 2 tingkat peradaban, yaitu poin pertama, manusia masih sangat bergantung dengan alam, sehingga ada kesan bahwa manusia adalah bagian dari alam. 2. Manusia yang sudah menguasai alam. Manusia dalam tingkat ini disebut sebagai manusia budaya atau cultural man, yang hidup dengan menghasilkan apa yang dibutuhkan dan dimiliki agama yang bersifat samawi. Selanjutnya, rasa ingin tahu manusia pada mulanya mengenai dirinya sendiri yang terdiri dari 2 unsur. Pertama, rohani, bahwa roh dalam tubuh manusia dan bersifat abadi. Kedua, jasmani, yang menyatakan bahwa tubuh atau badan yang ditinggalkan roh tidak abadi dan tidak bisa membusuk. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kedua, perbedaan manusia dengan binatang. Dalam firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Artinya, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk lainnya, termasuk binatang. Ketiga, rasa ingin tahu dan mitos. Mitos adalah cerita yang dibuat-buat atau hipotesis dari keingintahuan manusia. Mitos pada umumnya berupa dongeng yang menyangkut tokoh kuno, seperti dewa atau manusia perkasa yang ada kaitannya dengan alam.
Secara garis besar, mitos dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Mitos sebenarnya adalah usaha manusia dalam berimajinasi dalam menyampaikan gejala alam. Berikutnya, cara lama memperoleh ilmu pengetahuan. Beberapa cara lama memperoleh ilmu pengetahuan yaitu prasangka, kemungkinan atau dugaan yang belum benar, intuisi, pendapat yang tiba-tiba muncul tanpa dipikir secara logis dan analisis, trial dan error, coba atau salah. Selanjutnya, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapat pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas beberapa tahapan kerja, yaitu adanya kebutuhan objektif, perumusan masalah, pengumpulan teori, pengumpulan data informasi atau fakta, analisis data, penarikan kesimpulan. Nah, menurut Colik Naturko, untuk dapat berpikir ilmiah maka akan melalui 3 tahap, yaitu skeptik atau upaya untuk menanyakan bukti atau fakta terhadap setiap pertanyaan, analitik, kegiatan menimbang setiap permasalahan yang dihadapi, dan kritik, upaya mengembangkan kemampuan menimbang agar selalu objektif. Ciri-ciri pendekatan ilmiah. Reduction yaitu pendekatan yang mereduksi kompleks permasalahan menjadi bagian-bagian terkecil. Reportability yaitu pendekatan dengan mengulang eksperimen atau penelitian yang dilakukan orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Yang terakhir, reputation yaitu pendekatan yang mengisyaratkan bahwa suatu ilmu harus memuat informasi yang dapat ditolak kebenarannya oleh orang lain. Itulah materi tentang mengapa mahasiswa mempelajari ilmu alamiah dasar. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.